Para ulama mengambil daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jar mereka man kasura amaluhu akramahullah bi arba'i karamat. Orang-orang yang angan-angannya pendek, orang-orang yang merasa bahwa kematiannya itu dekat, orang ini diberi Allah 4 karamah, 4 kemuliaan. Yang pertama, kuwatul ibadah, kuat ibadah. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam. Karena dia merasa bahwa umurnya kada panjang, kada lawas lagi. Yang kedua, Allah memberikan dia qalilul ham, sedikit duka cita. Orang ini hidupnya kada tapi duka cita. Yang ketiga, diberi Allah ridha bil qalil minad dunya, dia ridha dengan yang sedikit daripada dunia. Yang keempat, nurun fi qalbi, diberi Allah cahaya di dalam hatinya. Nah, ini orang yang selalu merasa kematiannya itu dekat, kematiannya itu kada jauh lagi. Yang keempat, diberi Allah nur, cahaya di dalam hatinya. Lianna nural qalbi min arba'ati asya, karena cahaya hati kita ini dapat dari 4 macam. 1, batnun ja'i, orang yang perutnya lapar, orang yang mengamalkan puasa. Ini bisa juga mendapatkan cahaya hatinya. Yang kedua, yang bisa memperoleh cahaya hati ini, sahibun saleh, dia ada punya kawan yang saleh. Kawannya orang saleh, kawannya orang yang baik kepada Allah. Yang ketiga, yang bisa menerangi hati adalah zikrul dzunubil madiyah, mengingat dosa-dosa yang telah lalu, mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat, kasrul amal, nah pindik angan-angan. 4 hal itu penerang hati, artinya nur bil qalbi. Wa man tala amaluhu aqabahullah bi arba'ati asya, orang yang selalu matinya merasa matinya jauh, ini merasa lawas lagi, hanya mati, panjang angan-angan, ngarannya tulul amal. Bila kita merasa bahwa kita ini masih lawas lawan mati, kita dihukum oleh Allah dengan 4 hukuman. Mengapa hukuman yang pertama? Takasulut taat, kulir taat, malas beribadah. Kenapa? Karena merasa lawas juga lagi, hanya mati. Masa ada mungkin mati dalam minggu-minggu ini aku. Takasulut taat, dihukum oleh Allah dengan malas berbuat taat. Yang kedua, Allah berikan dia kasratul humum, banyak duka cita, banyak pikiran. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya masih lawas, lalu banyak yang dipikirkannya. Yang ketiga, Allah hukum dia dengan hirsun ala jam'il mal, tamak atas menghimpunkan harta. Yang keempat, kaswatul qalb, keras hati, gelap hatinya. Orang-orang yang merasa hidupnya masih lagi lawas itu gelap hati, keras hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, akullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah, adakah kalian nih kepingin masuk surga? Qalu na'am ya Rasulullah, kepingin hai Rasulullah. Qala, ujar Nabi kita, qassiru bil amal, pindiki angan-angan kamu. Artinya apa? Jangan merasa lawas hidup di dalam dunia ini. Qassiru bil amal,
wa asbitu ajalakum baina absarikum, dan sabitkan ajal kamu itu di depan kamu. Sabitkan ajal itu di depan mata kamu. Wastahyu minallah haqqal haya, dan malulah kepada Allah benar-benar malu. Jadi pindik angan-angan ini termasuk adalah merupakan sifat-sifat nang mulia, sifat-sifat nang menimbulkan banyak kebaikan-kebaikannya. Allah Ta'ala mewahyukan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hari perhitungan segala amal mereka, maksudnya mati, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Kenapa bisa demikian? Karena dia kadang membayangkan mati itu secepat ini. Kadang membayangkan bahwa mati itu secepat ini. Umur hanya masih 40-an, masih hanya 50-an. Tetangga sebelah masih 90 umur, seberang rumah 100, belakang rumah 70, seorang hanya 40. Nah, jadi kira-kira 30 tahunan lagi hanya mati. Nah, perasaan seperti inilah tulul amal, panjang angan-angan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu akan menemui kalian. Yang kita lari daripada kematian nih, sebenarnya kita tuh mendatangi kematian. Kematian itu menunggu kita, kita yang mendatanginya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Lalu dia beritakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan semasa hidup di dalam dunia ini. Ketika ditanya Rasulullah tentang siapakah manusia yang cerdik dan mulia, Rasulullah SAW bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum lahu isti'dada, ulaika humul aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Ujar Nabi kita, orang yang cerdik dan mulia itu dia adalah orang yang paling banyak mengingat maut, dan yang paling kuat, yang paling banyak persiapannya untuk menghadapi maut. Merekalah orang-orang yang cerdik ngarannya. Orang nang pacang musafir itu kadang mikirakan sanggup tuh orang kada cerdik. Orang yang cerdik itu orang yang pasti hendak musafir memikirkan segala-galanya yang akan dijumpai di perjalanan sampai di tujuan. Makanya jar Nabi, orang cerdik mulia itu adalah orang yang persiapannya mantap menghadapi kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdik, mereka peroleh kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Isti'dad lil maut, bersiap-siap mempersiapkan kematian. Oleh para ulama disebutkan bahwa setidak-tidaknya mempersiapkan kematian itu dengan 7 macam nang mesti kita persiapkan sejak sekarang. Sejak sekarang. Yang pertama, ujar mereka, tandanya orang nang punya kesiapan menghadapi kematian itu, pertama adalah dia sudah punya wasiat. Dia sudah punya wasiat. Nang apa isi wasiat nih? Isi wasiat itu nang apa? Nang pertama, nang perlu kita wasiatkan lawan anak buah kita, keluarga kita,
nang kita tulis dalam wasiat itu, yang pertama kalau kita ada menyimpan barang titipan orang, itu perlu diberitahu orang rumah nih. Terus sepeda motor itu bak ada ampun kok, tuh orang menitip. Nang nito kada juga tuh orang minjami. Dia perlu wasiat. Nang kedua, nang kita wasiatkan apa kalau kita ada hutang piutang. Ini perlu kita wasiatkan lawan orang rumah kita, aku ada hutang lawan si fulan sekian. Ada hutang lawan si fulan sekian. Ada hutang lawan si fulan sekian. Nah, ini wasiat. Itu wasiat nang wajib, nang mesti dilakukan. Jadi kada perlu lagi pengumuman nang keluarga nih di padang orang sambil yang kipayah kena. Kalau ada merasa tetangga-tetangga nang ada hutang piutang, silahkan menghubungi keluarga, kada perlu lagi. Ini nang mati sudah punya jelas ada wasiat, hutangku lawan si anu, si anu, si anu. Wasiat nang kada mesti namun baik, seperti wasiat umpamanya, aku minta kalau aku mati supaya disembahyangkan sekurang-kurangnya 40 orang atau 100 orang selebihnya. Kalau aku mati usahakan nang mamandii aku orang-orang nang saleh, nang mangafan aku orang-orang nang saleh, nang menyembahyangkan aku orang-orang yang saleh. Nah, ini wasiat nang sunnah. Yang tadi wasiat nang wajib itu kita memadahkan itu. Nah, ini isti'adad lil maut, persiapan mati. Nang kedua, nang perlu kita bersiap-siap itu indah sakarah, menghadapi sakaratul maut ini. Nah, ini mesti ada persiapan khusus supaya menghadapi sakaratul maut itu kita kada gelubuk-gelubuk. Kenapa? Karena kita menghadapi sakaratul maut itu kita bertemuan lawan makhluk yang belum pernah kita lihat. Kita belum pernah melihat makhluk seperti itu. Makhluknya nang datang kepada kita, nang bakal mencabut nyawa kita. Nah, bila kita kada mempersiapkan diri dengan persiapan-persiapan, kita melihat bagi sudah hilang ingatan segala-galanya. Melihat bentuk malaikat maut sudah bubar semua. Jadi menghadapi itu, ujar para ulama, sangat diperlukan persiapan-persiapan nang tertentu untuk itu. Nah, apa persiapannya untuk menghadapi sakaratul maut ini? Yang paling baik adalah kasratu zikri la ilaha illallah. Itu yang paling utama. Bahwa sejak sekarang sudah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ujar Jibril, wahai Rasulullah, bahwa la ilaha illallah itu merupakan unsur muslim atau mukmin indal maut. Kalimat la ilaha illallah itu merupakan kawan kita menghadapi kematian. Unsur mukmin. Yang pertama itu memperbanyak zikir la ilaha illallah.